إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وزد وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما في علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tuan guru, para habaib, para masyayikh, para imam, tetua kampung, tokoh masyarakat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini kita diberikan nikmat iman, kesempatan sekaligus kesehatan. Insya Allah jamaah yang hadir hari ini diberikan kesempatan keimanan sekaligus ketakwaan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya dengan menambah amal-amal kebaikan, ibadah, amal solih semata-mata mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan diterima Allah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan bertawassul dengan surah yang mulia ini Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Hujjatul Islam Imam bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita baca kitab beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita yang dulu mendidik kita, wabil khusus kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dilapangkan kubur beliau-beliau, dijadikan taman-taman surga. Yang masih hidup dianugerahi kebaikan hingga akhir hayat beliau. Mudah-mudahan jamaah yang hari ini sakit segera diberikan kesembuhan. Yang susah diberikan kemudahan. Yang sempit rezekinya diberikan kelapangan, diijabah doa-doa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, anak cucu keturunan kita dijadikan hamba Allah yang solih dan solihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya
hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya coba kita runut dulu dari awal biar kita ingat apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin, jalan menuju jalan seorang hamba menuju surga. Nah, Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, jalan metode seorang hamba menuju surga Allah Tuhan yang Maha Agung. Nah, di awal-awal pertemuan kita dulu para jamaah, Imam Al-Ghazali memulai dengan sebuah ayat. Ini kita mau ulas biar tersambung ke pembahasan berikutnya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Artinya itu kira-kira apakah sama orang yang dirinya di dalam hatinya, di dalam dadanya, berarti hati kita, yang mendapat cahaya petunjuk dengan yang tidak mendapat cahaya petunjuk. Nah, ini Al-Quran membandingkan. Nah, orang-orang yang mendapat petunjuk ini para jamaah di antaranya adalah kita yang duduk di dalam Masjid Baitul Maqfirah ini. Di antaranya, banyak lagi yang lain kita. Nah, ini di antaranya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini, detik ini, kita mau melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hadir ke masjid, duduk di majelis taklim, mendengarkan sepotong ayat Al-Quran atau beberapa hadis yang mengingatkan kita kepada tujuan akhir kehidupan kita. Nah, jadi yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali itu orang yang dapat petunjuk. Nah, kita ini hanya saja kita tidak boleh sombong karena kita tidak tahu kapan hidayah itu dicabut, kapan digeser, kapan diberikan kembali. Makanya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau goncang rubah hati kami setelah kami mendapat petunjuk atau hidayah. Jadi bisa saja bisa saja berubah. Jadi asbaha mu'minan wa yamsi kafiran. Jadi paginya beriman, sorenya berubah jadi tidak beriman, sangat-sangat mungkin. Nah, berikutnya kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendapat petunjuk diantaranya kita ini, itu pasti akan merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada tidak jamaah yang tidak merasa hari ini mendapat nikmat? Semuanya pasti merasakan mendapat nikmat. Walaupun berbeda bentuknya. Sehingga para jamaah, kita ini kadang terdetik di dalam hati kita ini. Kata Imam Al-Ghazali, satu perasaan bahkan satu pertanyaan, kira-kira saya ini sudah bersyukur atau belum. Ini terdetik dalam hati kita. Kadang juga terdetik
dengan janji Allah kita susah-susah bangun subuh, ini balasannya nanti surga. Kira-kira benar apa tidak? Itu ada juga terdetik. Atau terdetik dalam diri kita ini menyembah Allah yang gaib. Siapa sebenarnya Allah itu? Nah, ini kadang kita terdetik di dalam hati kita. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, dari beberapa pertanyaan ini para jamaah, itu membuat kita belajar. Kan kita bertanya, pasti perlu jawaban. Kalau melamar anak orang aja kita menunggu jawaban, nah ini apalagi kita menunggu jawaban. Tidak usah jauh-jauh, kita hari-hari aja itu kadang perlu jawaban kenapa hari ini ban bocor misalnya. Maka HP tertinggal, duit habis di dompet. Nah itu perlu jawaban. Nah kita ini. Atau kenapa kita mau capek-capek ke masjid. Itu kita perlu jawaban. Nah, kata Imam Al-Ghazali. Karena itulah membuat kita terus belajar. Akhirnya setelah kita belajar, kita lebih kenal dengan Allah. Lebih memahami kehidupan. Lebih mencintai Rasulullah. Lebih menerima keadaan pasangan kita. Walaupun pasangan kita kurang, kita lebih kurang lagi. Nah misalnya. Itu dari proses kita belajar setiap hari. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, pintu pertama kita menuju ke surga Allah itu dengan belajar. Nah ini kita mengulang pembahasan beberapa bulan yang lalu. Tidak usah jauh-jauh. Anak kita yang SD itu kita mau jadi anak soleh. Itu kita ajarkan kayak apa sholat. Nak sholat itu seperti ini. Sebelum sholat ada wudu. Wudu itu yang pas seperti ini. Jangan wudunya seperti itu. Itu banyunya habis terbuang. PDAM bayar mahal. Wudunya tidak sah. Jadi belajar. Anak kita yang SD aja belajar. Baca surat Al-Fatihah, belajar anak kita. Nah kita pun belajar. Jadi dalam masalah ketuhanan kita belajar ilmu tauhid, lebih mengenal Allah. Di sini alhamdulillah dengan Kiai Haji Azhar Qawim ulun lihat. Kalau di Masjid Ulun dengan Kiai Haji Guru Rumainur. Nah, dalam masalah fikih nanti dengan Ustadz Wahyu. Nah, mengimbangi artinya setelah yakin itu tauhid kita perlu juga tata cara bagaimana kita sholat yang baik, hukumnya bagaimana. Nah kita belajar. Setelah belajar kita tahu, oh ternyata baca wirid setelah sholat itu afdol, hukumnya sunnah. Oh ternyata dulu tidak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ternyata sahabat tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dibangunkan nanti rumah di surga. Jadi dari proses belajar itu para jamaah, kita sadar diri kita itu kurang. Dulu kata guru kita itu semakin berisi semakin menunduk. Kalau padi semakin berumur semakin tertunduk karena padi itu. Artinya kita belajar itu semakin sadar kita banyak kurangnya ibadah kita ini. Banyak menuntut ke istri padahal kita banyak juga kurangnya. Nah, artinya kita menuntut hak tapi terkadang kewajiban kita juga kurang seada-adanya. Kalau dengan istri orang senyum, kalau dengan istri sendiri merengut terus. Kita bela ibu-ibu malam ini. Ibu-ibu kalau datang tamu ke rumah Pak RT laju bikin kopi.
Nah, kalau datang suami, ulah sendiri. Nah, ini contoh aja. Jadi contoh aja Bu. Nggak ada di sini, di Indosiar aja ada gitu. Jadi kita itu dalam proses belajar, cobalah Pak, kalau ulun ini 40 tahun, banyak perkara-perkara yang terjadi umur 17, umur 20, 21 yang kita sesalkan. Kenapa dulu seperti itu? Kata Jainuddin MZ, Ki Haji Jainuddin MZ, andai kata jikalau umpama seandainya, misalnya seumpamanya gitu kan. Kalau diputar waktu itu, sayangnya tidak bisa terputar. Nah, dalam kita menghamba kepada Allah pasti banyak yang kurang. Pasti banyak yang amal ibadah itu seada-adanya. Yang penting sholat sudah selesai tunai. Nah, itu. Padahal setelah kita belajar, misalnya dari Ustadz Wahyu, dari Kiai Haji Azhar Qawim, banyak lagi hal-hal yang kita perlu kita perbaiki dalam ibadah sholat kita. Nah, ini tangga pertama para jamaah yang kita jelaskan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita ini baik hukum dunia atau hukum akhirat sama saja diminta belajar. Jadi pegawai sekarang, ya apalah dulu nggak bisa komputer nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa komputer, aduh setengah mati laporan. Dulu nggak ikut pelatihan nggak apa-apa. Sekarang macam-macam pelatihan. Jadi guru aja susah. Sekarang ada ini ada itu tesnya PPG dan artinya dipaksa kita itu belajar. Dalam perkara agama pun sebujurnya sama. Kita itu dipaksa belajar untuk memperbaiki diri kita. Nah, salah satu jalannya yaitu dengan majelis taklim, majelis ilmu. Nah, ini tangga yang pertama para jamaah. Makanya ada siapa yang ingin dunia hendaklah dengan ilmu, yang ingin akhirat hendaknya juga dengan ilmu. Nah, kita belajar. Jadi jangan stop belajar. Umur ulun 83 tahun sudah tetap belajar. Belajar itu satu-satunya jalan yang paling mempercepat kita menuju surga. Dalam hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya menempuh satu jalan untuk mengurangi ketidaktahuannya dengan belajar, nah, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dalam hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu ingin diri hambanya baik, maka Allah pahamkan dengan perkara agama. Pahamnya kita itu dengan belajar. Makanya dulu ada ketika masuk pondok suruh menghafal ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Wah, itu kita hafal kelas 1 itu. Kalau enggak hafal dijemur. Artinya belajar, tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nah, ini tangga kita pertama, Pak. Dalam beribadah. Makanya disebutkan al-ibadatu samratu ilmi. Ibadah itu sebenarnya buah dari ilmu hasil kita belajar. Kalau kita sholat banyak tapi tidak tahu rukun syarat sahnya, tidak wudu, tidak diterima sholat. Tapi kalau kita sholat 2 rakaat, wudunya bagus, khusyuknya dapat, tumak ninahnya ada, bacaannya pas, pasti diterima oleh Allah. Kita yakin diterima oleh Allah karena kita sudah mengusahakan, walaupun hak prerogatif Allah menerima atau menolak. Nah, ini tangga yang pertama. Nah, setelah itu kata Imam Al-Ghazali, dari proses belajar tadi, orang yang mendapat petunjuk itu akan sadar pada satu kesimpulan. Dirinya penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Nah, kita sudah jalan naik satu tangga belajar tadi.
Kita sadar ya Allah banyak kurang. Makanya kalau ulang tahun pernikahan minta maaf ke ibu-ibu, mohon maaf selama ini banyak kurang. Enggak apa-apa Pak, kata ibu, yang penting setoran bulanan jangan kurang. Aduh. Kata Bapak insya Allah. Insya Allah berniat. Jadi kita banyak kurang. Nah, yang lebih dari itu kita sadar kita ini banyak melakukan salah. Karena itulah pada tangga yang kedua kata Imam Al-Ghazali kita perlu bertaubat. Itulah yang kita pelajari mungkin 3-4 bulan sebelumnya sampai pertemuan terakhir. Nah itu yang kita bahas. Kita perlu bertaubat minta ampun. Makanya di mana-mana kalau kita belajar itu pintu yang pertama mendekati kepada Allah itu banyak-banyak bertaubat. Dulu kalau kita belajar dengan syekh itu para jamaah bahwa masuk itu dikasih tasbih, suruh bertasbih. Kalau belum sampai 5.000 enggak stop itu. Nah, artinya misalnya ada 10 orang, nah, dibagi masing-masing berapa dapat. Yang ini 500, yang itu 500, yang sana 500, 500. Tasbih, kan 99 tambah 1, 100. Berarti 5 kali memutar tasbih keliling itu. Nah sudah itu baru belajar, itu dulu seperti itu. Jadi beristighfar, jangankan itu para jamaah. Kita mau berdoa saja itu beristighfar dulu, minta ampun. Setelah sholat, salam pertama yang kita ucapkan apa kira-kira jamaah? Mana HP ulun? Nah, itu kalau zaman sekarang, mana HP nih? Yang kita ucapkan habis salam pasti juga istighfar. Itu Nabi mengajarkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kita minta maaf kepada Allah, boleh jadi sholat kita tadi penuh kekurangan. Lebih banyak ingat perkara dunia daripada fokus kepada bacaan. Boleh jadi. Nah, atau sebaliknya tidak ingat sama sekali. Nah ini, tapi memang seperti itu para jamaah. Rakaat pertama ingat, rakaat 2 lepas, rakaat 3 lepas, atau rakaat 3 baru ingat, rakaat 1, 2 lepas. Memang seperti itu, tapi tetap berusaha untuk bisa fokus. Nah, para jamaah, di tangga kedua ini kita diajarkan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Di doa selamat semuanya hafal. Apa doa kita minta kalau dalam doa selamat? Para jamaah hafal ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Kita minta taubat sebelum kematian. Kalau tadi malam berdosa, paginya kita bertobat, siangnya meninggal, itu beruntung. 60 tahun berdosa, umur 61 bertobat, kira-kira besoknya meninggal beruntung. Tapi kalau dibalik Tuhan 60 tahun taat, 1 tahun macam-macam, belum sempat bertobat, meninggal. Nah memang akhir hayat kita ini tidak ada yang tahu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengajarkan betul kita untuk tidak perlu tahu akhir hayat orang. Artinya kita fokus saja. Boleh jadi yang kita lihat tidak sesuai. Nah, artinya orang yang buruk itu boleh jadi akhirnya baik. Nah, pada pembahasan taubat itu para jamaah kita mau ulang sedikit. Kenapa kita perlu bertaubat? Yang pertama para jamaah, kita itu perlu bertobat
agar kita mendapat taufik dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan dirinya. Dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan dirinya. Kita membersihkan diri itu memang dengan taubat. Nah, kalau tidak dengan itu ya tidak ada jalan lain. Kalau amaliyah-amaliyah yang lain memang menghapus dosa kita. Jalan batis ke masjid, langkah kaki kita itu. Menunggu sholat. Tapi yang paling afdol memang adalah taubat. Kalau kita ke masjid, sholat kadang kita merasa bersalah, tidak ada merasa. Tapi kalau kita bertaubat minta ampun itu. Kalau betul-betul pasti merasa bersalah. Ada yang tertangis, melihat Ka'bah menangis. Sekalinya batisnya terinjak orang Afrika. Jadi salah udah guysnya. Kawan maka dihiga moto sudah. Nah, jadi yang pertama para jamaah, kenapa kita bertaubat? Karena kita perlu mendapat taufik dari Allah. Kita tadi berniat sholat maghrib, itu kalau tidak dapat taufik, hidayah, inayah, dan ma'unah dari Allah tidak sampai. Taufik itu para jamaah artinya kesesuaian antara yang kita lakukan dengan kehendak Allah. Allah maunya kita sholat di masjid, kita mau juga sholat di masjid. Nah itu taufik. Dapat hidayah pertama. Nah, kalau kita sampai ke masjid, itulah kita dapat taufik, hidayah, inayah, dan ma'unah. Artinya kita disesuaikan Allah. Yang kedua, hati kita diarahkan Allah ingin ke masjid. Yang ketiga dan keempat, kita dibantu Allah sampai berjalan kaki ke masjid. Adalah yang ke masjid tidak sampai berjamaah. Ada aja, misalnya ke masjid terpeleset, nah, tidak jadi ke masjid. Mau ke masjid, sakit perut, tidak jadi ke masjid. Nah, jadi taubat itu membuat kita mendapat taufik dari Allah. Yang kedua, para jamaah, kenapa kita perlu bertaubat? Karena taubat itu hal yang perlu dilakukan sebelum ketaatan. Taubat itu wajib. Kita melakukan, kita bersalah kepada Allah. Tapi kita juga sholat. Padahal yang pasnya kita itu minta ampun dulu baru sholat. Kita punya hutang kepada Bapak A, punya hutang kepada Bapak A. Hutang kita belum kita bayar. Besok kita datang bersedekah ke Bapak A. Nah itu terbalik namanya. Jadi bayar dulu hutang kita ke Bapak A, besoknya baru kita sedekah. Kita berhutang 1 juta, datang ke rumah Bapak A, kita belikan nasi goreng, nasi ini Pak, ini nasi goreng. Ini sedekah dari kami. Nah ini terbalik, padahal bayar dulu. Biar adanya 150.000, bayar saat itu. Pak, ulun adanya 150.000, ulun nyicil. Nah itu perbandingan seperti dosa kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi minta ampun dulu, baru kita berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah, afdolnya. Nah, kalau kita belum minta ampun, lalu kita berbuat ketaatan, maka ada yang kurang pas. Makanya sebelum berdoa, astagfirullahaladzim. Minta dulu kan istighfar dulu Pak. Kalau kita minta ke orang tua kita puji-puji dulu. Bah, maafkan saya ya kemarin ngambil mangga tetangga gitu.
nanti saya ganti baca surat Yasin malam ini misal. Minta maaf dulu, Pak, minta uang ya, baru minta uang gitu. Jadi mengaku salah dulu. Nah ini yang afdolnya kata Imam Al-Ghazali. Makanya tiap hari kita itu bertaubat. Nah, lalu yang ketiga para jamaah, kenapa kita perlu bertaubat? Dosa yang tidak kita mintakan ampun itu membuat ibadah yang kita lakukan tadi tidak terasa nikmat dan manisnya. Nah ini yang ketiga. Jadi kita sholat biasa-biasa. Kayak apa Pian sholat? Biasa aja kata Bapak. Baca Quran rasanya berat, panas lah gitu. Nah gitu. Ke majelis taklim rasanya tertusuk-tusuk murid ulun ini. Ini mohon maaf bahasanya. Nah kata ulama, kenapa kita berat melakukan ibadah itu? Karena memang hati kita itu tertutup oleh dosa kita. Makanya susah. Tapi kalau hati kita itu bersih, itu mudah sekali kita mendapat hidayah untuk melakukan sesuatu. Coba kalau anak kita itu kita lihat sudah kenal HP, sudah kenal macam-macam, enak baca Quran, nanti aja Pak. Tapi kalau anak yang 3 tahun, 4 tahun, belum apa, masih bersih, ayo kita baca Quran, siap kata anak kita. Padahal bacanya abata bismillah itu aja diulang-ulang 10 kali. Tapi dia dengan bersihnya hatinya itu cepat. Kita sholat sebelum kita takbir sudah di depan kita. Allahu Akbar katanya. Ya kalau anak kita sudah kenal HP tahu kawan ribut di belakang. Tapi alhamdulillah kita perlu syukuri masih mau main di masjid. Untung mainnya di masjid. Kalau mainnya di atas gunung sana pusing ibunya mencari. Nah, jadi yang ketiga para jamaah, dengan kita bertaubat minta ampun itu, hati menjadi lebih bersih. Bersihnya hati itulah nanti yang membuat kita lebih mudah menikmati ibadah. Dulu pernah saya bahas pertama di sini. Kalau kita mancing itu tahan 2 hari 2 malam di Muara Badak tuh, terbalik-balik ke kapal. Nah itu. Menikmati, yang penting strike. Berapa dapat strike-nya? 13 kali strike-nya. Nah, tapi kalau kita baca Quran 10 menit panas rasa kepala bara. Nah itu bisa kita tes. Memang betul nanti ada satu hawa nafsu kita yang juga menggoda. Nanti aja baca Quran tua-tua sedikit gitu kan. Yang kedua memang betul ada setan yang menggoda kita, bisik. Baca Quran itu jangan lama-lama, yang penting mengamalkannya. Nah itu. Setan itu kan memutar-mutar balikan. Tapi secara fitrah memang kesiapan hati kita itu juga mewarnai aktivitas kita. Jadi kalau hati kita itu siap, mudah untuk berbuat amal kebaikan. Nah, ini para jamaah yang kita bahas dalam awal-awal bab taubat. Yang kemudian para jamaah, bagaimana agar kita bertaubat itu? Tadi kan kita pentingnya bertaubat, naik masih dalam pembahasan koma. Bagaimana kita bertaubat itu? Ya yang pertama kata Imam Al-Ghazali, meniatkan untuk tidak melakukannya lagi, berniat dan berusaha. Artinya kalau ada jalan ke situ kita hindari. Kalau ke gardu pasti kita begadang sudah. Satu jalan M. Said ini kita absen. Kita omongin orang, si A itu berhutang belum bayar-bayar. Si B itu ya Allah kemarin mukul istrinya. Masya Allah kayak Hercules saja. Misalnya si C itu, pokoknya kalau kita ke gardu misalnya kita pasti seperti itu. Maka hindari. Kalau kita main HP malam-malam pasti kita terlambat bangun subuh. Karena keasikan nonton dangdut apa-apa, maka hindari. Jadi jangan niat aja. Kalau niat aja, anak kita yang SMP itu pintar juga niat. Niat apa niat belajar? Sudah niat di dalam hati. Jadi, tapi tidak belajar. Nah, yang kedua,
memang dengan dosa yang sebelumnya itu kita ingat dan kita taubat. Jadi dosa kita tuh kita ingat-ingat ya, kita catat lah apa dosa-dosa kita itu. Yang kedua, kita inventarisir. Nah, dosa-dosa yang nyata. Kalau tidak pernah mencuri berarti tidak perlu taubat dari mencuri. Tapi mungkin mencuri-curi sholat, tumak ninahnya tidak dilakukan, cepat-cepat sujudnya kayak dipatok ayam itu, nah itu perlu diperbaiki. Yang ketiga, bagaimana kita bertaubat itu, semua keburukan yang semisal itu kita tinggalkan. Kan ada orang tidak bisa dia melakukan kemaksiatan karena terhalang. Misalnya, pencuri itu tidak bisa mencuri di dalam penjara. Nah, karena memang tidak bisa mencuri, siapa dicuri di penjara? Sipir, kita curi HP sipir habis kita dipukuli sipir. Nah, tapi yang semisal dengan mencuri itu banyak. Meninggalkan sholat. Habis itu mengejek orang, tahanan lain. Ini misalnya. Nah itu kalau bertobat yang semisal itu ditinggalkan. Karena mencuri tidak bisa, yang lain kita kerjakan. Nah ini salah kaprah. Artinya kalau taubat di satu kesalahan, yang lainnya pun utamanya dihindari. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan, kita tinggalkan. Nah yang keempat, hendaklah taubat itu semata-mata karena Allah. Jadi jangan karena, kenapa taubat Pak? Sudah tua Pak, tidak bisa lagi mencuri, nah taubat. Kenapa taubat? Sudah ditangkap polisi, terpaksa taubat. Nah jadi hendaknya taubat itu murni semata-mata karena Allah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang susah sekali bertaubat. Karena sudah terlalu banyak. Kata Imam Al-Ghazali, ingatin ini. Nah, ingatin yang 3 hal ini. Yang pertama, hal yang kita lakukan buruk itu sebenarnya kita pun tidak suka. Misalnya pencopet Pak. Mencopet. Habis dia mencopet, dicopet lagi oleh kawannya. Kira-kira suka tidak Pak? Tidak suka. Pembohong misalnya. Besoknya dibohongin oleh kawannya. Dia pasti juga tidak terima. Jadi kita itu ingat keburukan kita itu sebujurnya memang buruk. Dan kalau istri tahu, anak tahu, Masya Allah. Kata Umar bin Khattab, kalau dosa itu ada bau, tidak ada yang mau dekatin saya ini. Yang kedua, kita perlu ingat bahwa balasan Allah itu luar biasa. Nah, siksa Allah. Dan yang ketiga kita perlu ingat kita pasti tidak kuat. Pokoknya kalau macam-macam berjemur aja Pak di bawah matahari itu, oh panasnya nanti di akhirat lebih panas dari ini. Panggil kawan, tolong pukul Bang, pukul kaki saya. Oh sakit dipukul, nanti dipukul malaikat Zabaniyah lebih sakit dari ini. Nah, jadi kita perlu mengingat 3 hal ini untuk menguatkan diri kita. Lalu yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, ingat dosa itu banyak rupanya. Yang kita bahas 2-3 minggu yang lalu. Ada kita dosa yang pertama karena melanggar perintah Allah. Misalnya disuruh sholat, kita tidak sholat. Nah ini dosa tipe yang pertama. Suruh puasa, tidak puasa. Nah, dosanya hanya kepada Allah. Dosa yang kedua, yang dilarang Allah kita kerjakan. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan mengejek orang, kita mengejek orang. Nah misalnya, ini dosa kita melanggar perintah Allah. Nah. Jangan, apa itu? Jangan marah-marah, nah kita marah-marah misalnya. Nah ini dosa kita melanggar larangan Allah. Yang ketiga, dosa kita terhadap manusia. Dan itu terbagi menjadi 5. Nah ini kita ingat. Yang satu dan yang kedua tadi, taubatnya kepada Allah. Yang ketiga ini yang berat, sudah minta taubat ampun kepada Allah,
minta maaf, minta rela kepada sesama manusia. Nah, apa itu? Satu, boleh jadi kita mengambil harta orang. Nah, ini sudah ulun jelaskan kemarin, dikembalikan semaksimal mungkin. Yang dulu makan bakwan di kantin belum bayar, nah cari ibu kantinnya itu. Apalagi SMP-nya 20 tahun yang lalu. Nah itu dicari, sudah meninggal Sidin, cari ahli warisnya. Nah, satu, mengambil harta. Yang kedua, kita menyakiti badannya, membunuh, memukul. Yang ketiga, kita menjatuhkan kehormatannya, mengejek. Nah, macam-macam lah, kita sebut bahasa binatang misalnya. Jadi kehormatannya hilang. Nah, yang berikutnya adalah kita menjatuhkan harga dirinya. Kita menuduhnya, oh itu Pak pencuri Pak, padahal lain pencuri. Yang terakhir, kita menjatuhkan masalah agamanya. Oh itu ahli neraka itu Pak. Nah, misalnya. Padahal Sidin masalah khilafiyah aja misalnya. Nah ini kesalahan kita terhadap manusia. Nah ini semuanya perlu minta maaf kepada sesama manusia tadi. Dan memang ini berat sekali. Makanya di sini kata ulama, kalau ditakutkan malah lebih buruk, lebih baik sudah tinggalkan. Misalnya kita dulu menghina bos kita. Oh itu wedus itu misalnya. Kita ketemu pas hari raya Idul Adha, kira-kira beranilah Pak bilang, Pak mohon maaf ya, kemarin 2 tahun yang lalu saya bilang Bapak wedus gitu. Kata bapaknya saya pecat. Nah itu, sudah minta maaf aja, Pak mohon maaf saya banyak salah kalau pernah ngomongin Bapak di belakang. Sudah selesai, enggak usah disebut kalau takut. Karena malah lebih buruk pas kita kena PHK tadi. Nah selesai. Nah, di dalam usaha taubat ini para jamaah, kita perlu ingat setan akan sangat benci dengan taubat kita ini. Dikirimnya serdadu, paling bahasanya itu pasukan yang paling hebat. Nah, diberinya was-was ke dalam hati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Was-wasnya itu Allah taubat sambal, paling besok kembali lagi ke gardu gitu misalnya kan. Nah itu pasti ada kita dalam hati. Besok paling mencuri lagi. Nanti aja taubatnya. Kalau sudah dapat 1 M mencurinya baru taubat itu. Nah selesai waktunya suruh taubat itu. Padahal mau sampai habis tadi. Nah ini kita mau ulang sedikit Pak. Jadi kita ingat setan itu tidak akan diam dengan ketika kita ingin bertaubat. Nah setelah kita ingin bertaubat, banyak sekali rintangan di depan kita. Apa rintangannya kita bahas minggu depan insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berdoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna taubatan qablal maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.